Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, dalam kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman-pengalaman mengembangkan pembangkit energi terbarukan. Walaupun nanti yang saya sampaikan lebih banyak tentang kesulitan ataupun kegagalannya, bukan berarti energi terbarukan ini tidak mungkin kita kembangkan. Mungkin dari kesalahan-kesalahan selama ini kita dapat mempelajari, dapat mengembangkan yang lebih baik dari ini. Jadi saya harap apa yang saya sampaikan tadi bukanlah untuk menekan keinginan pengembangan, akan tetapi justru men-trigger apa yang akan dilakukan atau apa yang dapat diperbaiki dari pengalaman atau kegagalan-kegagalan selama ini. Dalam pembangkitan energi di sini, energi kita tahu disubsidi oleh pemerintah. Sejak dari harga bahan bakar, listrik, semua disubsidi. Total itu 138,28 triliun rupiah per tahunnya subsidi. Harga bahan bakar disubsidi 76,69 triliun, LPG disubsidi 17,69 triliun rupiah, listrik 41,02 triliun. Ini suatu jumlah yang cukup besar untuk itu. Bandingannya, untuk dapat membangun MRT di Jakarta, itu biayanya hanya 15 triliun rupiah. Tapi pemerintah tidak punya uang untuk itu, sehingga sampai sekarang belum berhasil. Energi tadi bisa berasal dari matahari, atau kalau saya katakan semua energi tadi itu umumnya selalu berasal dari matahari lah. Bahwa adanya geothermal tadi pun sebetulnya berasal dari awal-awalnya juga dari energi matahari. Ada nuclear energi, ada gravitational energi. Tapi kalau kita lihat solar energi tadi itu ada fosil, ada angin, ada hidro, air, ada gelombang, ada biofuels, ada photovoltaik, dan solar thermal. Yang berikutnya itu, bila kita lihat sumber energi yang banyak tadi, di Indonesia itu boleh dikatakan agak sulit kita memanfaatkan semua. Indonesia terdiri dari 17.000 pulau. Kalau dikatakan misalnya Eropa, sebagian Eropa yang tadinya kita kenal dengan Eropa Barat tadi, boleh dikatakan sama panjangnya dari Sabang sampai Merauke, tapi tidak ada lautnya. Begitu pula di Amerika Serikat, sejak dari Seattle sampai ke timur, itu juga sama dari Sabang sampai Merauke, juga tidak ada lautnya. Jadi Indonesia itu merupakan suatu tempat atau negara yang unik sekali. Dia terletak di ekuator. Ada banyak macam yang akan menimbulkan masalah di sini. Walaupun sebetulnya kita amat menikmati khatulistiwa ini. Kemudian ada satu fenomena lagi, yaitu Pulau Jawa itu merupakan sebuah pulau yang sangat develop. Ada yang mengatakan dalam 1 abad lagi barangkali Pulau Jawa itu semua jadi kota, nggak ada lagi sawah dan kebun-kebun. Tapi ya itu tadi, tidak adalah negeri lain di dunia yang sama atau mirip dengan Indonesia. Sedemikian sehingga kalau kesulitan pertama dari mengembangkan energi terbarukan tadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan baik dari pemerintah ataupun orang-orang yang
mengusahakan hal itu adalah di mana pernah dibuat orang seperti ini, apa yang sama dengan ini, bagaimana pengalaman orang. Nggak mungkin sama kok. Contohnya misalnya kita punya minyak, tapi minyak tadi itu di refine di tempat lain, kemudian setelah menjadi bahan bakar yang dapat dimanfaatkan, kita impor. Kita net importer. Yang kita ekspor tadi itu boleh dikatakan bahan minyak mentahnya tadi itu sudah tidak ada artinya dibandingkan dengan bahan bakar yang dapat dimanfaatkan tadi. Nuklir, wah, janganlah kita bicara nuklir di sini. Saya juga enggak akan berani. Lingkungan akan mengatakan tidak aman. Air, masalah kita di sini sekarang juga masalah lingkungan lagi. Cirata, Saguling, Jatiluhur menjadi dangkal lebih cepat dari perhitungan semula. Kalau dulu memang sudah diperhitungkan bahwa akan terjadi pendangkalan, tapi ternyata dengan penggundulan hutan sangat cepat pendangkalan tadi. Geotermal, panas bumi itu di mana-mana bisa dibangkitkan listrik dari panas bumi ini. Di daerah Garut di selatan Bandung itu potensinya tinggi sekali, sudah berproduksi. Energi gravitasi boleh dikatakan sudah out of questions katanya, tidak perlu kita pertimbangkan lagi dah. Kalau yang juga selama ini dikembangkan mikrohidro. Mikrohidro kalau dulu dikatakan mikro tadi itu di bawah 300 kW listrik itu adalah mikro, tapi belakangan sampai ukurannya megawatt juga sudah dikatakan mikrohidro sekarang, karena begitu mini di atas 20 megawatt mini hidro dan pembangkit listrik tenaga air di atas itu. Mikrohidro sudah sejak 50 tahun yang lalu dikembangkan di Indonesia. Ada yang tahun 70-an kami di ITB mencoba mengembangkan pemanfaatan turbin-turbin Bangki di Sragen, di Bogor dan lain-lain. Tapi masalahnya begitu ke tempat tadi di mana mikrohidro tadi itu dibangun, dimasukkan listrik atau listriknya sampai, itu mikrohidronya terpaksa dibongkar. Nggak perlu lagi lah, orang lebih nyaman memanfaatkan listrik dari PLN daripada memelihara mikrohidronya. Sekarang mulai lagi kita cari. Di luar Jawa mikrohidro masih kompetitif. Di Pulau Jawa bila tidak tersambung dengan jaringan PLN itu rugi, tidak ada artinya lah mikrohidro ini. Karena begitu studinya tidak benar, pada musim hujan airnya banyak, pada musim kering tidak ada air, listriknya berkurang. Atau tiba-tiba hujannya besar seperti beberapa minggu kemarin ini. Damnya atau bendungannya hancur, gagal lagi. Ada beberapa, walaupun tadi saya katakan kegagalan tadi, ini ada beberapa video yang dapat kita coba pikirkan untuk memanfaatkannya sebagai pembangkit listrik. Sudah dicoba di Bali, ditunjukkan bagaimana kita dapat memanfaatkan energi yang sebetulnya berasal dari pusaran air.
Jadi pusaran air ini tidak perlu ketinggian beda tinggi yang besar, cukup kecil. Kecepatan airnya juga tidak usah banyak, bisa kelihatan alirannya kecil saja. Datang dari pinggir, terus masuk di tengah-tengah ada lubang yang keluar. Pipa panjang 1 sampai 2 meter saja beda tingginya, energi yang dapat dimanfaatkan sudah tinggi. Berikutnya di sini ditunjukkan bagaimana orang Austria mengatakan itu penemuan mereka. Mudah dan murah. Ist einfach zu bauen, billig und es verbessert sogar die Wasserqualität. Das Kraftwerk am Mühlbach von Obergrafendorf ist eine Weltneuheit. Es gewinnt aus Flüssen mit geringer Strömungsgeschwindigkeit Energie. Das Prinzip ist einfach. Über einen Kanal wird das Wasser in ein rundes Becken geführt, ein Wasserwirbel entsteht, der die Turbine antreibt. Eine Technik, die ohne Leitapparate, bewegliche Schaufeln und komplizierte Regelsysteme auskommt. Also eine sehr einfache Turbine, nur mit gebogenen Schaufeln, entzieht hier dem Gravitationswasserwirbel Rotationsenergie und die wird eben durch Getriebe und Generator in elektrische Energie umgesetzt. Seit Februar ist die Pilotanlage in Betrieb und speist in das öffentliche Stromnetz ein. Das Resultat kann sich sehen lassen. Bis jetzt wurde eine Leistung von mehr als 23.000 Kilowattstunden erzeugt. So können pro Jahr etwa 10 Haushalte mit Strom versorgt werden. Erfreuliche Nebeneffekte: Die Wasserqualität wird verbessert, weil das Gewässer durch den Wirbel belüftet wird, und enorme Einsparungen gibt es auch bei der Turbine. Da sieht man ja, wie das Wasser von sich aus in der Natur immer wieder Drehbewegungen macht. Wasser fließt eigentlich nicht gern geradeaus. Stolz steht der Andreas Steimer vor seinem Kraftwerk. Seit kurzem liefern die Schaufelblätter Energie. Sie sind das Kernstück vom ersten Schweizer Wasserwirbelkraftwerk. Gut 50 Personen sollen damit in Zukunft mit Ökostrom versorgt werden. Der Andreas Steimer ist überzeugt, dass das einfache Prinzip wird Erfolg haben. Weil es ganz ein einfaches System ist, braucht es nicht schwierige, komplizierte Apparaturen, um das zu regulieren. Es regelt sich alles selber. Wir machen es wieder auf und dann läuft es. Und wir machen es wieder zu, wenn wir revidieren müssen. Sonst müssen wir nichts verstellen. Der Bauingenieur glaubt zudem an die Nachhaltigkeit von seinem Kleinwasserkraftwerk. Die Wasserkraft sei 100%. Bawah jembatan Siliwangi itu ada beda tinggi kira-kira 1 atau 2 meter. Dulu ada bendungan, orang ngambil pasir di situ, saya ingat dulu. Itu barangkali kita bisa manfaatkan juga. Angin, tadi saya katakan Indonesia di daerah khatulistiwa. Keburukannya, bukan kekurangannya, bukan keburukan. Kekurangannya adalah angin di sini tidak konstan, kecil dan tidak konstan. Sering yang dikatakan orang angin mati tadi. Nelayan di pantai paling tahu dia sebutan angin mati. Tapi bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan energi angin? Orang di Eropa subtropis, mereka sudah mampu membangkitkan ratusan megawatt dengan turbin angin. Kita di sini bisa membangkitkan agak besar kalau anginnya besar, tapi begitu anginnya mati tidak ada lagi sumber. Jadi memang harus perlu pembangkit energi angin tadi itu digabung dengan diesel, dengan hidro, ataupun dengan fotovoltaik. Ini nggak mungkin berdiri sendiri. Untuk pembangkit tenaga angin yang kecil-kecil, bolehlah kita. Teknologi membuat turbin angin putaran rendah sudah ada. Teknologi tadi dikaitkan pula dengan pengembangan teknologi di sisi elektronika atau elektriknya. Putaran lambat bukan satu masalah untuk membangkitkan listrik dengan frekuensi tegangan yang sama seperti kita manfaatkan. Itu masih bisa dikembangkan tadi. Kemudian fotovoltaik memang merupakan kandidat yang baik untuk daerah-daerah terpencil. Harganya memang masih tinggi, tapi kalau kita lihat fotovoltaik sel tadi itu untuk 1 atau 2 rumah di pulau yang terpencil,
kalau itu masih merupakan hajat hidup orang banyak, ya pemerintah terpaksa harus menyediakan. Tapi kalau dia menjadi komoditi, tidak mungkin saya tinggal di satu pulau terpencil, bikin sendiri, buat sendiri untuk kebutuhan. Dan apabila dibangun secara terintegrasi tadi, hybrid dengan angin, dengan diesel, bisa. Yang di luar Jawa yang mampu membuat fotovoltaik sel tadi digabung dengan diesel, boleh dikatakan hanyalah perusahaan-perusahaan komunikasi yang butuh listrik untuk BTS-BTS-nya. BTS tadi itu gunung, di pulau, dan ini kita kalau di Bandung malah dilarang itu menara-menaranya kan. Tapi kalau bila diingat komunikasi tadi itu butuh banyak sekali BTS dan relay-relay tadi, ya sumbernya tadi itu bila dia tempat terpisah mau tidak mau harus diesel dan fotovoltaik tadi. Bila murah harus digabung di sini. Paling-paling itu yang dapat dimanfaatkan. Solar panel tadi itu paling baik di dalam kondisi laboratorium, dia hanya memberikan efisiensi antara 14 sampai 18%. 106 sampai 137 watt per meter persegi. Jauh kita masih. Artinya kalau saya butuh 450 VA di rumah tadi, rumah sederhana, kita paling tidak butuh 4 meter persegi. 4 meter persegi 2 kali 2 meter atap rumah dipakai untuk fotovoltaik sel dan masih mahal. Solar thermal. Tadi saya katakan khatulistiwa, mestinya matahari paling banyak lah atau paling lama, paling tidak 12 jam sehari ada di sini. Tapi pulau-pulau yang banyak, artinya laut yang luas tadi itu membuat uap-uap air dari pemanasan air laut tadi menjadi awan. Awan inilah yang akan menghambat solar thermal ini. Tidak mungkin kita memanfaatkan panas matahari karena sangat terhalang oleh awan dan lain-lain. Paling-paling kita bisa memanfaatkannya sebagai pemanas air di rumah. Biofuels memang baik, tapi kalau bisa jangan dipakai tumbuh-tumbuhan makanan. Ada biofuels dari tebu, tebunya sendiri, gulanya tebu tuh. Terus kemudian minyak jarak, oke lah, kita tidak memakan hasil dari tanaman jarak ini. Tapi kita juga mesti lihat bahwa tanaman tadi itu akan unik pula untuk dari tempat-tempat tertentu. Tak mungkin kita menanam di pegunungan, menanam tebu, enggak. Bukan itu yang. Terus kemudian untuk tanaman masih perlu pupuk. Pupuk ini yang untuk daerah-daerah terpencil harus dibawa jauh-jauh, merupakan kesulitan lagi. Ini mungkin jadi jadi bahan pertimbangan bagi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian. Mengapa kok selalu atau boleh dikatakan sering gagal? Proyek ini kadang-kadang tak terencanakan dengan baik. Studinya dilakukan untuk mikrohidro pada saat musim hujan. Musim kering tidak ada listrik, dilupakan. Industri yang ada di dalam negeri tidak mendukung untuk ini. Kemudian subsidi masih terlalu besar. Harga listrik dari PLN masih murah. Kemudian polisi dari pemerintah tidak mendukung pengembangan energi terbarukan ini. Tidak ada penurunan pajak bagi
peralatan-peralatan ini. Terima kasih.